kawan-kawan kakak-kakak dari tim latih negak. Sudah siap Kak Yandi? Kak Ais sudah siap? Kalau siap kita segera mulai. 1 menit lagi kita paskan ya, 13.30. Ya, silakan adik-adik peserta yang menggunakan seragam pramuka atau tidak untuk membuka membuka kameranya, dan kita akan segera mulai. Baik, marilah kita segera mulai. Saya persilahkan kepada kawan-kawan Binsat untuk memulai acara pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ade. Ini sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu rekan-rekan pendapat Dega tentunya pada kegiatan kali ini latihan virtual. Ini ada siapa Kak Is? Ternyata ada banyak nih Kak, dari mulai SMK N1 Takopa, terus ada juga Semansa itu. Oh iya, Semansa. Semangga juga ada. Bojong Picung juga ada. Di sini sudah kita lihat ada 35 orang. Betul. Yang bergabung melalui Zoom. Zoom yang menggunakan channel YouTube Dr. Cianjur. Dan perlu diingatkan juga Kalis bahwasanya kakak-kakak yang mengisi daftar hadir ya, untuk mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah disediakan. Dan di channel YouTube juga Pak ada katanya daftar hadirnya jangan khawatir nih bagi yang tidak bisa masuk Zoom ya. Tentunya di YouTube juga sudah disediakan link untuk daftar hadir. Ya. Kita mulai saja guys. Ya, sudah jam 1 lebih ya, 31 kita mulai saja. Halo semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam pramuka. Ya, selamat siang rekan-rekan semua dan selamat datang di latihan virtual Warcap Cianjur tahun 2021. Kali ini rekan-rekan semuanya untuk memulai. Jangan dulu mulai, kita tes dulu semangatnya. Betul. Kita ada apa ya? Seperti jargon ya. Betul. Kegiatan latihan pendapat Dega. Jargonnya seperti apa guys? Pendapat Dega Cianjur, kreatif, inovatif, dan produktif. Produktifnya berdua ini ya. Oke. Kalau misalkan saya katakan kreatif, jawabannya seperti apa? Kreatif. Kreatif. Pendapat Dega Cianjur, kreatif, inovatif, produktif. Baik, kita coba rekan-rekan. Saya belum lihat nih. Kita coba depan kamera. Ayo, kita coba ya. Semuanya silakan, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri juga. Kita coba jargonnya. Kita coba nih. Pendapat Dega Kabupaten Cianjur, kreatif, inovatif, dan produktif. Hebat, luar biasa. Meskipun jauh ya Pak, tapi kita masih terkoneksi nih. Tentunya. Baik, Kais, kita mulai saja kegiatan kali ini. Betul. Sudah dibuka tadi. Tadi sudah dibuka ya. Kita ke rangkaian pertama ya. Tentunya rangkaian pertama. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kalau bahasa Indonesia Raya sebagai ingat kita supaya meningkatkan rasa nasionalisme Iya, kita. betul sekali. Selanjutnya Kalis, Ya. kita ikuti Ikuti. itu ucap ulang yaitu Ya. pembacaan Iya, Pancasila betul. yang akan dibacakan langsung Iya, oleh pembina satuan kita kepada Pak Kris. Saya persilakan. persilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah itu Iya. Pancasila sudah kita bacakan bersama-sama dan betul. juga ikuti ya Kalis. Iya. Selanjutnya pembacaan kata sandi keluarga besar Puri Kesatria Bakti kepada Kalis dipersilakan. Kata sandi keluarga besar Puri Kesatria Bakti. Kata hati kesatria pertiwi. Putih adalah putih, tidak hitam. Bukan merah tak hendak berubah warna. Kehidupan adalah bakti. Sekali terayun langkah, tetes yang terbuang adalah karya. Saat tak ada yang tinggal percuma. Potret kelam adalah kebodohan. Kemiskinan dan keterbelakangan. Apa artinya hidup sementara orang-orang menderita? Kesatria utama adalah perwira, putra bangsa yang setia. Tepat dalam tindakan, bijak dalam kata-kata, menjaga wibawa dan tidak tercela. Sekali kata terayun, sekali tekad terpancang, tak akan ingkar walau setapak, tak hendak surut walau sejengkal. Ikhlas, bakti, binang diri, berkarya bawa bahagia. Itulah kehendak kehormatan para kesatria. Baik, itu merupakan Iya. sandi ambalan ambacana Iya, yang keluarga besar ambacana. Puri Kesatria Ya, Bakti. bakti. Selanjutnya kita Selanjutnya, dengarkan Kalis Iya, tentang amanat yang akan amanat, disampaikan betul. oleh oleh Kak Kak Kris Kris, tentunya ya, sebagai tentunya, pembina ya. betul. Pada Kak Kris untuk bisa Iya. menyampaikan amanat. Ya, saya Saya persilakan. persilakan. Baik adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada, terima kasih. Salam Pramuka. Kali ini kita bertemu di pangkalan virtual Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cianjur. Ini adalah kali pertama kita bertemu dan kita lihat hari ini kita akan belajar apa. Tunggu dan saksikan. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Salam Pramuka. Oke, baik, luar Itu biasa. amanatnya, Amanat, jangan- saksikan, tunggu tentunya dengan jangan materi-materi kemana-mana, ya. ya, Kak. Tentunya dengan materi-materi yang sangat luar biasa Betul. di setiap minggunya Iya, di hari Kamis. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa Belajar, terlebih ya. dahulu, berdoa kepercayaan masing-masing, Ya, berdoa di dalam hati persilakan. dipersilakan. Selesai. Selesai. Sebelumnya nih Kak, sebelum nanti kita ke acara selanjutnya, baiknya nih kita perkenalan terlebih Perkenalan dahulu terlebih nih, dahulu, ya, ya. biar katanya tak kenal maka Tak tidak sayang, sayang. ya. Oke, betul. Ini kita kenalkan terlebih dahulu ya, Ya. dari tim pelatih penegak Pandega. Ini ada Kak Kris. Betul. Ya, dan Kak Kris di tengah-tengah kita. Ini Kak Kris. Nah, ini Kak Kris Ini Kak sebagai Kris pembina ya. satuan di golongan penegak Pandega. Dan juga kita panggilkan ini ada Kak Chandra. Ya. Kak Chandra bisa bergabung Silakan. supaya bisa kelihatan oleh rekan-rekan. Nah, ini Kak Chandra. Halo. Oke. Dan juga ada Kak Ridwan. Mana tuh Kak Ridwan? Ini Kak Ridwan. Nah, ini Kak Ridwan. Kak Ridwan. Ya,
Salam pramuka katanya ya. Dan juga ada Pak Antis yang Ya, pada betul. kesempatan ini tidak bisa Bisa hadir. hadir. Dan juga ada Kak Dede Iya, Bahagia betul. Tapi saya lihat memantau Pak. memantau Iya, langsung memantau menggunakan langsung. virtual ya. Betul Itu sekali. ada Kak Dede juga sebagai tim Iya. untuk golongan penegak Pandega dan juga ada Kak Ada Ade Kak, Irawan. ya, Kak Ade Irawan. Ini merupakan tim untuk latihan virtual golongan penegak dan juga Pandega. Pandega. Dipersilakan kembali Kak Kak. untuk menempati tempat. Baik Kak, semua itu merupakan tim, tapi kita belum perkenalan ya. Iya betul. Belum Siapa ini yang perkenalan. tadi dari tadi sudah memandu kegiatan di acara? Baik, kita perkenalan terlebih Oke, dahulu betul. ya. Perkenalkan, nama saya Yani Sofiati. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Ambacana, Ambalan dan Kacana Putra tentunya, dan ditemani rekan saya ini ada Saya Kak Elis Kusdiani, sama saya juga sebagai Ketua Ambacana Putri gitu ya, gitu Kak? Ketua Ambacana Putra dan Putri Iya, dalam Putri, gugus dalam depan gugus virtual virtual ini ya. Wakil Cianjur. Hari ini Betul. pertemuan pertama Kalis, Pertama perdana. kita akan membahas tentang apa nih? Ini pembahasan tentang Dunia. dunia penegakan gitu ya. Tentunya dunia Oh, penegak Pandega. Kita kupas ya, Betul, kita betul. kupas secara lebih mendalam Betul. bagaimana pembinaannya, Betul. metodenya, prinsipnya ya. yang nanti akan disampaikan langsung Iya. oleh siapa Kais? Kak Kris. Ya. Nah, kepada Kak Kris saya persilakan untuk memaparkan Betul. terkait Materi materi. dunia dunia penegakan dan Pandega. Tapi sebelum ke paparan, Ya. kita saksikan terlebih dahulu. Ada rangkaian apa ya? Ada Video. video ataupun video Betul, aktor betul. movie dari Rainu Rainu Cianjur Cianjur tahun tahun 2019. 2019. Raimuna merupakan pesta pramuka penegak dan pramuka Pandega. Raimuna Cianjur tahun 2019 bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan generasi muda agar berdaya saing dan berkarakter. Mandala Kitri Scott Camp Cibodas merupakan aset terbaik gerakan pramuka untuk memfasilitasi pembinaan dan pengembangan gerakan pramuka, khususnya pramuka penegak dan pramuka Pandega. Semoga Mandala Kitri Scott Camp Cibodas dapat kita gunakan sampai akhir hayat. Hei kawan, mari kita satukan suara bersama di arena pramuka.
dari kegiatan Raimuna Cianjur tahun 2019. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, guys, kita cek sound dari kakak yang ada di rumah. Bagaimana suaranya, terdengar tidak? Kalau terdengar, acungkan jempol ya. Kalau terdengar, acungkan jempol. Suaranya rekan-rekan gimana? Jelas tidak dari Jelas tidak? acungkan jempolnya ada di coba. Oke, mana yang suaranya terdengar jelas? Acungkan jempolnya. Bingung Pak, yang mana? Oh itu, paparan udah Raisen pengen jempol berarti. Mas Titi, Nuraini juga udah. Berarti suaranya terdengar jelas ya sampai ke rekan-rekan di rumah. Baik Kak Lis, kita langsung saja, jangan terlalu lama ya kita langsung bahas tuntas terkait dunia penegak dan pandega. Kepada Kak Lis, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik yang ada di seluruh Cianjur yang saat ini sudah bergabung di channel Gugus Depan Virtual ya. Mudah-mudahan kali ini materinya bisa tertangkap. Kita cek sound dulu. Saya mau coba cek dibuka mic-nya untuk sebentar. Kak Aidil bisa dengar suaranya? Kak Aidil Sopian, bisa dengar Kak suaranya? Terdengar suaranya ke sana? Tadi bahasa Jawa dari apa? Atau Kak SMA Negeri 1 Pagelaran, Kak siapa ini? Atau yang bisa mendengar suara, coba di takutnya tidak terdengar, terdengar ya? Atau coba jempolnya begini yang mendengar, terdengar? Oke, siap, baik. Oke, terdengar ya? Siap. Baik. Baik. Adik-adikku yang kakak cintai yang ada di seluruh pelosok, terutama kuartir cabang Cianjur atau dimanapun berada, kali ini kakak akan membuka sebuah tema, yaitu adalah apa ini temanya? Dunia Pramuka, Penegak, dan Pandega. Nah, kalau tadi dilihat sebelum-sebelumnya ada beberapa VT ya. Ada VT yang pertama itu adalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu adalah pengibaran bendera. Ya, pengibaran bendera yang dilaksanakan di Menara Monas ya, di Monas ya, Monumen Nasional. Itu dilaksanakan oleh salah satunya adalah tim Pramuka Penegak Pandega, dan kebetulan pada saat itu Cianjur juga berperan serta dalam kegiatan pengibaran bendera. Tahu nggak benderanya berapa meter persegi itu? Itu benderanya, kalau mau tahu, itu ukurannya adalah 50 kali 20 meter atau kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Luar biasa ya. Itu dikibarkan oleh TNI, juga bekerja sama dengan Pramuka untuk mengibarkan bendera itu sampai ke puncak. Wah, luar biasa, itu kegiatan, salah satu kegiatan Pramuka Indonesia. Terus lagi tadi ada kegiatan VT, kegiatan Raimuna cabang Cianjur yang sudah dilaksanakan di 2019 kemarin. Asik kan kegiatannya ya? Nah, itu adalah sebagian kecil dari kegiatan di kegiatan Pramuka, Penegak, dan Pandega. Oke, next Kak. Nah, sekarang adalah what do you think about Pramuka Penegak? And what do you think also about Pramuka Pandega? Ada yang bisa jawab mungkin? Apa yang adik-adik tahu tentang Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega? Ada yang bisa menjawab?
Oke, kita lanjut saja ya. Baik. Ada yang tahu ini apa? Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu ini logo apa? Baik, ini adalah tanda jabatan untuk Dewan Kerja. Nah, warnanya warna hijau, ini adalah tanda jabatan untuk Dewan Kerja Cabang. Ya. Berikutnya, ini. Nah, kalau ini adalah tanda jabatan untuk mereka pengurus yang ada di Dewan, karena warnanya ungu, belakangnya ini adalah Dewan Racana. Kalau di Dewan Ambalan, warnanya belakangnya adalah biru. Ya, yang membedakan antara Dewan Kerja dengan Dewan Ambalan adalah di bagian geriginya ya. Kalau di Dewan Kerja itu berbentuk seperti roda kemudi nahkoda ya untuk kapal. Kalau di Dewan Racana atau di Dewan Sangga itu Dewan Ambalan itu berbentuk seperti gerigi mesin ya atau gerigi roda ya seperti itu. Next. Nah, kalau ini apa ini? Ada yang tahu nggak? Boleh dibuka dong mic-nya yang mau menjawab ini apa? Ada yang tahu? Logo apa ini? Keluar suaranya, tes. Memang nggak keluar situnya. Ya. Oke, ada yang tahu ini apa? Boleh buka mic-nya. Ini logo apa ini? Ayo. Ayo adik-adik. Siapa yang mau bisa menjawab? Satu orang saja atau di chat? Di chat, boleh di chat. Ini ada SMKN 1 Cianjur, logo Satuan Karya. Betul. Ini adalah logo Satuan Karya. Ini adalah logo Satuan Karya Widya Budaya Bakti ya. Nah, nanti kita akan bahas juga beberapa logo ini di dalam materi ya. Baik, kita lanjut dulu ya, adik-adik ya. Oke. Lalu pramuka itu ada di mana sebetulnya ya? Nah, rata-rata jenjang kepramukaan itu yang kakak tahu, kebanyakan itu banyak sekali peserta didik atau adik-adik yang tahu bahwa pramuka itu cuma ada di Indonesia. Ya, setelah usia siaga, penggalang, penegak, gitu kan. Kadang-kadang tidak tahu pandega itu apa. Ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, setelah mengikuti kegiatan penegak atau pandega, setelah itu selesai. Ya, padahal adik-adik, kalau adik-adik tahu ini adalah gambaran bahwa pramuka itu ada di seluruh dunia. Ya, adik-adik bisa lihat di sini ada pramuka dari India, ada pramuka dari mana ini? Dari Meksiko, ada pramuka dari Amerika, ya dari seluruh dunia. Bahkan luar biasanya yang namanya pramuka, adik-adik, kakak mau cerita satu hal. 2001 yang lalu kakak punya kesempatan untuk berangkat ke Jepang. Ya, untuk menghadiri sebuah event yang namanya adalah Invitation Program sekalian Ravermut dan Youth Forum untuk Asia Pasifik ya. Pada saat itu semua anggota orang yang naik pesawat pada saat itu diperiksa yang dinamanya imigrasi. Dan luar biasanya pramuka apa? Kita hanya menggunakan ini adik-adik, apa? Kacu. Dan dengan kacu ini fungsinya sangat luar biasa. Ketika semua orang diperiksa, ditanya, where are you from? Terus dilihat lagi, negara mana, lalu apa tentang paspornya. Ternyata ketika kita masuk ke gate yang namanya imigrasi, apa yang mereka lakukan, orang-orang di imigrasi, mereka hanya mengatakan, you are scout, gitu kan. Mereka mengangkat tangan seperti ini. Dan kita jawab seperti ini dan langsung, tanpa basa-basi lagi, mereka langsung ceplok. Luar biasa ya. Jadi ingat, anggota pramuka itu spesial sekali di mana-mana. Jadi kalau adik-adik nanti coba pergi kemana-mana, jangan lupakan yang namanya kacu. Bawa kacu. Jadi ketika misalnya adik-adik nanti turun gates, misalnya ke sebuah negara, pakai kacu.
Mudah-mudahan adik-adik lolos untuk diperiksa di sebuah negara, ya. Oke, inilah luar biasanya pramuka. Jadi pramuka itu tidak terhenti saja hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Lalu golongannya apa? Golongannya tidak terhenti hanya sampai dengan golongan penegak, ya. Nanti kita akan saksikan ya beberapa tayangan berikutnya. Oke, dunia penegak dan pandega. Apa sih yang membedakan penegak dan pandega? Ya. Ada yang tahu? Coba di chat yang membedakan apa nih? Izin menjawab Kak dari Umar. Oke, siapa ini yang menjawab tadi? Aidil Sopian. Aidil Sopian, terima kasih. Ini adik atau kakak nih Aidil Sopian ya? Siap Kak, penegak. Oh, baik Aidil Sopian. Terima kasih Dik Aidil Sopian. Betul, dari Siap, Kak. segi usia ya. Kalau penegak berapa tahun Dik Aidil? 16 sampai 21 Kak. Good. Yang lain ya, Dik Aidil matikan, yang lain jawab. Pandega, siapa yang bisa jawab? Atau lewat chat boleh? Izin menjawab, Kak. Siap, dengan siapa ini? Dengan Siti Mariam Dari? dari SMK Putra Pertiwi Indonesia Kuaran Cugenang, Kak. Oke, apa jawabannya? Pandega itu usianya berapa? Kalau dari penegaknya, Kak, izin menyanggah yang punya Kak Aidil ya. Oke, Kalau penegaknya itu dari 16 sampai 20. Kalau pandega dari 21 sampai 25. Luar biasa, berarti nggak ngantuk ini adik ini ya. Bisa ya. Siap. Ya, penegak 16 sampai 20 tahun dan pandega usianya 20 sampai dengan 25 tahun. Inilah yang membedakan dunia penegak dan pandega. Jadi yang membedakan adalah usia, ya. Tapi usia ini juga akan terputus ketika seseorang itu sudah menikah. Jadi ketika seseorang sudah menikah di usia 17 sampai dengan 25 tahun, mereka sudah tidak lagi masuk ke dalam golongan penegak ataupun pandega. Mereka langsung masuk ke golongan pembina, ya. Jadi penegak dan pandega minimumnya usia 16 sampai 20, kalau untuk penegak pandega 20 sampai dengan 25 tahun dan salah satu syaratnya belum menikah, ya. Begitu. Oke, selanjutnya. Oke, pembinaan pramuka penegak dan pandega itu lebih mengarah ke arah kemandirian adik-adik ya, bisa dibaca oleh adik-adik sendiri di sini ya. Jadi pembinaan di pramuka penegak pandega itu mengarahkan seseorang ini untuk belajar lebih mandiri. Makanya 70 sampai dengan 80% pola pembinaan di golongan pramuka penegak pandega itu direncanakan jadi untuk dan bagi pramuka penegak dan pandega itu sendiri. Dengan siapa? Dengan pengawasan orang dewasa, ya. Jadi ketika mau berlatih, adik-adik bisa membuat program latihan sendiri, ya, yang tentunya tetap harus diketahui oleh pembinanya di pangkalan. Jadi harus tetap ada pengawasan orang dewasanya, ya. Nah, untuk pola-pola pelatihannya yaitu diantaranya adalah pembinaan kepribadian, watak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, dan lain-lain. Ya, adik-adik bisa memprogramkannya sendiri dan dikonsultasikan dengan para pembina. Jadi istilahnya pembina di sini sebagai penyokong adik-adik dalam berkegiatan. Ya, demikian. Next. Oke, prinsip pembinaan di gerakan pramuka terutama untuk penegak dan pandega itu ada 3, ya. Yang pertama adalah bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Oke, kakak mau tahu nih, ada yang tahu nggak kalau bina diri itu seperti apa? Ada yang mau menjawab mungkin? Ada? Bina diri. Ada? Oke, langsung saja. Bina diri itu lebih pada diri pribadi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi adik-adik ini dibina diri, makanya ada yang namanya syarat kecakapan umum ya, di mana di syarat kecakapan umum itu materi-materinya biasanya untuk meningkatkan pengetahuan kita dan keterampilan kita. Di sini adik-adik bisa menggali keahlian adik-adik pribadi ya, secara pribadi ya. Gitu. Terutama dan juga nanti kan ada TKK juga ya, di situ juga keterampilan gitu ya, keahlian gitu ya. Itu adalah bina diri adik-adik ya. Next di bina satuan. Nah, kalau untuk bina satuan ini karena memang diharapkan yang namanya penegak dan pandega ini mempersiapkan diri dalam membangun masyarakat, akhirnya
para penegak dan pandega ini diturunkan dulu di pembinaan satuan di Gerakan Pramuka, yaitu di mana? Di golongan siaga dan juga di pasukan penggalang. Ya, jadi adik-adik yang sudah di Pramuka Penegak dan Pandega bisa ikut serta untuk membina adik-adiknya yang ada di pangkalan perindukan siaga ataupun di pangkalan pasukan penggalang, ya, dengan menjadi menjadi instruktur muda atau pelatih muda atau pembina muda begitu ya, membantu kakak-kakak pembina yang ada di golongan siaga dan juga di golongan penggalang, ya. Jadi untuk nantinya adik-adik siap langsung turun ke masyarakat. Dan terakhir di bina masyarakat di sini diharapkan para penegak dan pandega sudah siap nantinya gitu ya untuk bisa langsung terjun ke masyarakat, ya, untuk bisa melakukan kegiatan partisipasi atau berperan diri di dalam kegiatan kemasyarakatan, baik itu menjadi seorang pemimpin di masyarakat atau menggerakkan kegiatan kemasyarakatan, ya. Jadi adik-adik yang ada di di penegak dan pandega harus sudah siap ya untuk bisa membina masyarakat, minimumnya di lingkungan sekitar, misalnya ke RT-an gitu ya, atau ke RW-an gitu ya, atau bahkan mungkin lebih lagi misalnya dengan bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan lain, adik-adik juga boleh, begitu ya. Baik, ini adalah wadah pembinaan di Gudep ya untuk penegak ya. Di Gudep penegak itu ada satu kelompok ya, satu kelompok. Kalau di siaga kan disebut dengan perindukan ya. Kalau di penggalang pasukan, nah kalau di penegak itu disebut dengan ambalan, ya. Nah, ambalan ini merupakan ini adalah satuan gerak, ya. Jadi berisikan apa di dalam ambalan ini, ya? Satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga, ya. Jadi di bawah ambalan ini ada yang namanya sangga, iya. Jadi satu ambalan terdiri dari sangga-sangga, ya. Di mana di sangga ini adalah kelompok yang belajar berinteraktif yang beranggotakan minimum 4 orang sampai dengan 8 orang, ya. Jadi ada ambalan, lalu di ambalan ini membawahi beberapa sangga, ya. Dan maksimum jumlah anggota di ambalan itu adalah 32 orang, ya. Lalu juga di dalam setiap kegiatannya di ambalan gitu ya bisa dibentuk yang namanya sangga kerja ya untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang sudah direncanakan gitu ya, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang berbentuk misalnya mau penelitian gitu ya di luar program, misalnya mau mengadakan penelitian, bisa dibuat yang namanya sangga kerja begitu ya. Ini adalah wadah pembinaan yang bisa dilakukan di lingkungan gugus depan di pangkalan penegak. Next. Nah, ini adalah wadah pembinaan yang ada di gugus depan untuk pandega. Ya, pandega itu berisikan sebuah racana. Kalau di penegak tadi kan namanya adalah ambalan. Nah, kalau di pandega disebut adalah racana. Ya, seperti itu. Racana ini berisi reka-reka. Ya, reka itu adalah satuan terkecil lagi. Tapi reka ini istilahnya tidak wajib ada ya, jadi bisa saja di racana ini berisikan beberapa orang yang tidak terbentuk dalam satu reka ya. Tapi kalau misalnya memang anggotanya banyak, memang bisa dibentuk reka, dibentuklah kelompok-kelompok yang kita sebut dengan reka. Kalau di penegak itu disebutnya adalah sangga, begitu ya. Oke, sama seperti tadi di penegak. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan pemikiran satu kelompok kerja, makanya dibuatlah yang namanya adalah reka kerja. Ya, biasanya di ini untuk mengadakan penelitian atau misalnya mau mengadakan, biasanya kan perlu dibuat yang namanya kelompok-kelompok kerja kecil. Boleh dibentuk yang namanya reka kerja. Ya, oke. Wadah pembinaan selanjutnya yang ada di penegak dan pandega adalah satuan karya pramuka. Ya, oke. Satuan karya ini adalah wadah pembinaan yang fungsinya adalah menyalurkan minat dan bakat daripada seseorang ya terhadap bidang pengalaman atau suatu ilmu tertentu ya. Biasanya satuan karya ini ada di bawah sebuah instansi ya, dibentuk oleh sebuah instansi baik pemerintahan ataupun oleh suatu instansi yang memang
BUMN seperti itu bisa membentuk yang namanya Satuan Karya Pramuka. Nah, saat ini ada berapa banyak sih satuan karya yang ada di Indonesia? Kita lihat. Nah, kita lihat ya di sini. Next lagi ada berapa? Nah, ada segini kurang lebih. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? Kurang lebih sekitar 14 ya. 14 satuan karya yang sudah berdiri di Indonesia. Ya, gitu. Kita lihat dari sebelah kanan. Maaf, dari sebelah kiri. Itu ada Satuan Karya Bayangkara. Itu ada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Ya, saya mau tunjukkan, tolong dijawab ya. Ada yang tahu nggak ini saka apa? Nah, ini saka apa? Tolong buka mic-nya. Kelihatan ya? Yang ada di Zoom. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Kak. Dengan Izin menjawab, Kak. Dengan siapa ini? Kak, Siap, SMK Putra ya? izin menjawab, Kak. Yap, oke. Ya, Saka Kalpataru, Kak. Saka Kalpataru. Saka, Betul. ya. Ada di bawah apa ini? Di instansi apa? Ada yang tahu? Oke. Next dulu ya. Kalau ini nih. Izin menjawab, Kak. Siap, dengan siapa ini? Dengan Ideal dari Kuaran Pacet. Oh, Ideal dari Kuaran Pacet. Ya, boleh, Kak Ideal. Adik Ideal. Nah, di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, Kak. Dinas Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup, ya betul. Oke ya. Jadi Kalpataru itu ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup ya. Oke. Berikutnya, kakak pengen tahu nih, ini saka apa ini? Dan ada di bawah mana? Yang ini. Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Siap. Tahu. Dari ini di bawah naungan Kementerian Informasi. Kominfo. Kominfo, luar biasa. Iya, namanya adalah Saka Telematika. Betul, bagus. Kalau tadi ada Saka Kalpataru di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, ada satu lagi yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yang asalnya sih memang berbeda ya. Karena memang kementeriannya menjadi satu, sekarang di kementerian itu sekarang ada 2 satuan karya yang dinaungi. Tadi ada Saka Kalpataru, satu lagi Saka apa? Ada yang bisa jawab? Yang sama ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Ayo. Bisa lewat chat juga. Izin menjawab, Kak. Iya, masih Dik Aidil ya. Next. Apa Dik Aidil? Sakawana Bakti. Luar biasa. Ternyata pengetahuannya adik-adik sudah cukup luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah sekarang adik-adik sudah bergabung di satuan karya mana? Begitu ya. Gitu. Nah, kakak mau informasikan juga untuk satuan karya ini itu setiap orang menjadi anggota di satuan karya itu tidak selamanya. Misalnya contoh adik-adik bergabung dengan satuan karya Bayangkara itu tidak misalnya 3 tahun, 5 tahun atau 1 tahun bergabung di situ, tidak. Keanggotaan kita ada di satuan karya, sebuah satuan karya itu hanya 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi tidak bertahun-tahun ada di Saka itu. Sehingga adik-adik ketika nanti adik-adik bergabung dengan satuan karya gitu ya, adik-adik juga bisa mengikuti satuan karya yang lain. Jadi mengetahui ilmu dari satuan karya yang lain apabila memang ada di lingkungan adik-adik gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik, next. Nah, wadah pembinaan di tingkat kuartir ya. Jadi di lingkungan kuartir itu ada wadah pembinaan juga untuk pramuka pendegak dan pandega. Ini merupakan sebuah tantangan ini untuk pramuka pendegak pandega karena memang rata-rata bagaimana sih cara jadi anggotanya gitu ya. Namanya adalah Dewan Kerja. Nah, Dewan Kerja ini ada di bawah langsung kuartir gitu ya. Dimulai dari kuartir ranting, cabang, daerah dan nasional. Yang fungsinya adalah sebagai wadah regenerasi
ya, regenerasi daripada Pramuka, Pendegak, dan Pandega untuk nantinya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, ya, terutama mereka juga yang akan dipersiapkan untuk memimpin kuartir-kuartir di masa yang akan datang. Jadinya untuk adik-adik yang memang saat ini memang masih berkegiatan hanya di pangkalan, ingat, kegiatan itu tidak hanya ada di pangkalan, tapi ada juga di Dewan Saka, di Satuan Karya, ada juga di Dewan Kerja. Adik-adik boleh bergabung, ya, gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa bergabung, gitu ya, di Dewan Kerja. Nah, kita lihat Dewan Kerja saat ini, Dewan Kerja Nasional itu berkedudukan di Jakarta, ya, ada di Gedung Kuartir Nasional, sekretariatnya itu saat ini diketuainya kalau tidak salah oleh Kak Rizky, ya. Oh, Kak Robi ya, dari Sumatera Utara, ya, dari Sumatera Utara, ya. Berikutnya ini ada Dewan Kerja Daerah. Dewan Kerja Daerah ini berposisi kalau di Jawa Barat, ada yang tahu di mana? Ada yang tahu nggak? Gedung Kuartir Daerah Jawa Barat ada di mana? Nah, Gedung Kuartir Daerah Jawa Barat itu terletak di Jalan Cikutra, ya, nomor 276, ya. Dan gedungnya, alhamdulillah kita berbangga sekali bahwa Gerakan Pramuka Jawa Barat itu memiliki gedung yang langsung di sampingnya juga ada hostelnya, hostel Pramuka, ya, gitu. Cukup megah sekali, adik-adik suatu waktu nanti coba sekali-kali berkunjung ke Kuartir Daerah Jawa Barat, ya, main ke sana, ya, lihat gitu ya. Dan saat ini di Dewan Kerja Daerah diketuai oleh Kak Selmi, ya, Kak Selmi dari Kabupaten Bandung, ya. Saat ini ketuanya adalah Kak Selmi yang awalnya dari DKC Kabupaten Bandung, gitu ya. Dan dari Cianjur ada yang di Dewan Kerja Daerah? Untuk saat ini belum ada. Nah, kesempatan nanti ya untuk adik-adik juga bisa berkarir atau bisa bergabung menjadi anggota Dewan Kerja Daerah, ya, nanti ke depan. Next. Ada berikutnya adalah Dewan Kerja Cabang Cianjur. Ini lokasinya. Ada yang tahu nggak lokasi? Ada yang belum tahu nih lokasi Kuartir Cabang Cianjur di mana? Wah, masa orang Cianjur nggak tahu ya? Letaknya di depan Rumah Sakit Dr. Hafiz, ada di Jalan Pramuka, ya, Kecamatan Karangtengah Cianjur, ya. Gitu. Jadi kalau adik-adik ke sini, adik-adik harus berkunjung ke sini karena ini adalah rumah adik-adik juga, ya. Di sini banyak sekali tempat adik-adik mau konsultasi, mau bermain, mau ngobrol gitu ya. Adik-adik boleh datang ke sini, nanti bisa ketemu Dewan Kerja Cabang. Di sini juga ada beberapa unit kegiatan yang adik-adik bisa bergabung juga ya, gitu. Nah, di Dewan Kerja Cabang saat ini tadi sekarang ini diketuai oleh Kak Yandi ya, Kak Yandi. Kak Yandi tadi sebagai saat ini menjadi Ketua Ambacana ya, tadi sebagai pembuka ya, Kak Yandi, Ketua Ambacana di Gudeg Virtual. Dan wakil ketuanya tadi Kak Eis, ya, Kak Eis sebagai Pradana Putri di Ambacana Virtual Kuartir Cabang Cianjur. Gitu ya. Dan berikutnya ada Dewan Kerja Ranting. Saya kira adik-adik ada yang bergabung juga ya di Dewan Kerja Ranting ya. Dewan Kerja Ranting ini berlokasi ada di tingkat kecamatan. Ya, di tingkat kecamatan. Jadi adik-adik yang memang di kecamatannya belum ada Dewan Kerja, adik-adik bisa bersama-sama dengan Kuartir Ranting di sana mengusulkan untuk pendirian Dewan Kerja Ranting ya, supaya regenerasi daripada kepemimpinan terus berjalan ya. Jadi adik-adik, ini adalah yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan ada di dunia? Kita lihat ya. Nah, di dunia pun ada ya. Untuk kita mau berkarir, untuk kita mau mengembangkan diri, untuk di Asia Pasifik, ya Asia Pacific Region itu ada yang namanya Regional Youth Representative, ya Regional Youth Representative. Ini saat ini kalau untuk Asia Pasifik itu berlokasi kalau tidak salah ada di Manila, ya di Filipina, ya lokasi daripada kantor Asia Pacific Region. Jadi adik-adik bisa nanti punya kesempatan juga kalau misalnya mudah-mudahan ada yang berkesempatan untuk menjadi salah satu dari perwakilan Indonesia di Regional Youth Representative ya.
Berikutnya di tingkat dunia juga ada yang namanya Youth Advisor, ya. Di Youth Advisor gitu ya, itu berlokasi sama dengan World Organization of Scout Movement ya, yang ada di Geneva, Swiss ya. Jadi adik-adik bisa bergabung juga. Mudah-mudahan kakak doakan ada yang bisa bergabung ya menjadi seorang Youth Advisor ya untuk perwakilan Indonesia di dunia. Amin ya, amin. Next. Oke. Materi pembinaan pramuka penegak dan pandega itu lebih mengarah kepada spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisikal melalui pencapaian yang disebut syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. Ya, jadi ini adalah sarana untuk adik-adik mengembangkan diri. Ya, jadi ini yang tadi kakak bahas di awal bahwa bina diri itu ini. Ya, ini adalah panduannya. Jadi adik-adik ketika mau mengembangkan diri, ini adalah panduan adik-adik untuk bisa membina diri sendiri. Ya, tiga hal ini. Next. Nah, ini adalah perjalanan bagaimana seorang menjadi pramuka diawali dengan yang namanya, ini untuk penegak ya, diawali dengan yang namanya masa penggalang. Masa penggalang, ya, remaja yang masih berusia 15 tahun akan ke 16 tahun, ya, sudah masuk ke 16 tahun, lalu menjadi tamu ambalan. Ya, menjadi tamu ambalan, di sini akan dikukuhkan dulu, ya, akan didampingi oleh kakak-kakaknya yang sudah menjadi penegak, ya, selama 1 sampai dengan 3 bulan diarahkan untuk menjadi calon penegak. Ya, di sini sudah adik-adik menjadi calon penegak, adik-adik sudah mulai pembinaan diri dengan pengujian SKU, ya, pengujian SKU, sehingga adik-adik menjadi seorang penegak yang disebut dengan penegak bantara. Jadi yang disebut penegak itu siapa? Mereka yang sudah mencapai tingkatan yang disebut adalah penegak bantara. Ya, ini yang disebut sebagai anggota penegak, gitu ya. Nah, ketika adik-adik sudah menjadi penegak bantara, disarankan karena untuk menjadi seorang penegak laksana, adik-adik harus menjalani yang namanya proses juga penggemblengan di satuan karya. Karena ada syarat untuk menjadi seorang laksana adalah menjadi salah satu anggota di satuan karya, gitu ya. Pengujian SKU sudah dilanjutkan, lalu pengujian SKK, gitu ya, itu sudah dikerjakan juga, ya. Sehingga berikutnya, jenjang berikutnya, terakhir adalah adik-adik mencapai jenjang tertinggi di dalam gerakan pramuka, yaitu adalah sebagai seorang pramuka Garuda. Ya, ingat adik-adik, yang namanya pramuka Garuda itu sekarang sudah punya organisasi khusus dan ada tidak hanya di tingkatan gugus depan, tapi sudah sampai di tingkat dunia. Namanya adalah ATAS, ya, Association Top Achiever Scout, ya. Itu saat ini berlokasi di mana ya untuk ATAS? Ya, untuk di Asia Pasifik kalau tidak salah di Malaysia. Untuk ketuanya itu sekarang diketuai orang Korea kalau tidak salah ya, ATAS itu ya. Jadi adik-adik harus berbangga bagi mereka yang memang bisa mencapai tingkatan tertinggi di dalam golongan gerakan pramuka ya, menjadi seorang pramuka Garuda. Jadi adik-adik jangan terhenti ya, hanya bantara saja, hanya laksana saja. Capai tingkatan tertinggi yaitu adalah tingkatan Garuda. Ya, 5 tahun untuk mencapai tingkatan Garuda. 2 tahun, 3 tahun bisa kerjakan. Ya. Next untuk tingkatan Pandega. Ini adalah untuk tingkatan Pandega, ini adalah alurnya, ya, jalannya, gitu ya. Jadi ketika adik-adik sudah berusia 21 tahun, adik-adik tidak boleh lagi menjadi anggota penegak. Adik-adik sudah harus berpindah posisinya menjadi seorang anggota Pandega. Diawali dengan sama prosesnya menjadi tamu dulu di Racana, ya, lalu menempuh yang namanya calon Pandega, mengikuti ujian SKU untuk mencapai tingkatan Pandega, ya, lalu nanti memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk mendapatkan juga posisi tertinggi yaitu adalah Pandega Garuda, ya. Jadi ini adalah alurnya. Jadi adik-adik nanti bisa berkonsultasi bagaimana caranya saya menjadi seorang pramuka Garuda, ya. Jadi adik-adik
jangan hanya menjadi anggota biasa. Capailah capaian tertinggi yaitu menjadi seorang pramuka Garuda. Ya, oke, next. Oke, metode kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan kegiatan pramuka penegak dan pandega itu ada beberapa metode. Adik-adik bisa melakukan permainan. Permainannya tentu bukan main sondah ya, tapi permainan-permainan yang memang menarik, menantang begitu ya. Gitu. Lalu melakukan diskusi, ceramah, demonstrasi. Demonstrasi ini bukan demonstrasi demo ya, bukan ya. Jadi saya demonstrasi misalnya membuat apa misalnya penelitian seperti itu ya. Gitu ya. Lalu lomba, kerja kelompok, ya gitu ya, penugasan, perkemahan, seminar, lokakarya, penelitian, pilot project, gitu ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dapat adik-adik lakukan di golongan pramuka penegak dan pandega, ya. Oke, di sini juga ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan ya dari tadi, dari yang ini kita coba jabarkan ada latihan-latihan bisa dibuat mingguan ya. Harus kalau bisa setiap minggu itu ada latihan bulanan, kegiatan gabungan, kegiatan saka, kegiatan partisipasi gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh adik-adik di pangkalan ataupun juga bersama dengan rekan-rekan di pangkalan lain ya. Jadi dengan kegiatan gabungan gitu ya, kegiatan kesakaan bisa. Nah, kegiatan gudep contoh-contohnya ada kegiatan keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup ya. Next. Lalu ada kegiatan pengembaraan ya, forum pramuka penegak dan pandega bisa dilakukan juga ya. Terus lagi mengadakan kegiatan bakti ya, kegiatan geladian, kegiatan pelatihan administrasi, kegiatan apapun yang memang berkaitan dengan ambalan seperti misalnya contoh tata latihan upacara segala macam itu bisa dilakukan di kegiatan gugus depan ya gitu. Nah, ada juga kegiatan yang memang dilakukan di tingkatan kuartir ya. Seperti contohnya nih ada yang namanya Jota Joti ya. Lalu latihan kepemimpinan, kursus instruktur ya, kursus pengelolaan dewan kerja, pendidikan bela negara ya. Lalu juga untuk kegiatan perkemahan itu ada Raimuna, ada perkemahan wirakarya, ada kalau untuk pendidikan paripurna ya. Lalu ada lagi kegiatan-kegiatan unit-unit ya yang memang biasanya ini langsung terjun ke masyarakat seperti pelatihan search and rescue, tanggap bencana ya, kursus-kursus ya, ada kursus mahir dasar untuk pramuka pandega itu salah satunya harus sudah KMD ya. Itu bisa dilakukan di banyak dilakukan di kegiatan kuartir ya. Next. Nah, kakak sekarang ingin informasikan beberapa kegiatan pramuka penegak dan pandega yang akan berlangsung ke depan ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk adik-adik dimanapun berada untuk bisa ikut berperan serta mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Oke, kita mulai dari kegiatan cabang ya. Di kegiatan cabang itu ada kegiatan kursus pengelolaan dewan kerja ya. Lalu ada penilaian dewan kerja tergiat untuk dewan kerja ranting ini ya, Kak ya. Jadi untuk dewan-dewan kerja ranting persiapkan semua aspek-aspek penilaian, bisa mulai konsultasi dari sekarang ya. Tanyakan ke DKC apa aja nih yang mau dinilai gitu ya. Jangan sampai nanti dinilai nggak ada gitu ya. Oke. Lalu siapkan juga ini untuk adik-adik yang akan berlomba, ada yang namanya Kanira, Pekan Seni dan Olahraga ya. Ini akan diadakan lagi oleh Dewan Kerja Cabang Cianjur ya. Persiapkan diri semua pangkalan untuk mengikuti Kanira ini ya. Lalu juga setiap tahunnya Dewan Kerja Cabang Cianjur mengadakan yang namanya sidang paripurna cabang. Biasanya ini perwakilannya memang dari kuaran-kuaran ya, kuartir ranting. Tapi tidak tahu nanti, siapa tahu aja suatu waktu nanti mengundang Dewan Ambalan untuk menjadi peninjau juga Kak ya. Gitu ya, supaya mereka tahu bagaimana sih sidang di Sitparcap itu seperti apa ya. Berikutnya ada di kegiatan daerah di tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan. Yang pertama adalah kursus pengelolaan dewan kerja ya. Ini akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Lalu perkemahan wirakarya daerah. Lalu ada latihan pengembangan kepemimpinan LPK.
Lalu ada virtual Ramadan, ya biasanya nih setiap tahun diadakan ya oleh Dewan Kerja Daerah, dan Sitparda juga diadakan setiap tahun oleh Dewan Kerja Daerah Jawa Barat, ya. Nah, ini adalah kegiatan nasional di tahun 2021, ya. Sejatinya semua kegiatan ini tadinya akan diadakan di tahun 2021, ya. Di antaranya adalah Perkemahan Wirakarya Nasional, ya. Itu yang akan diadakan di Jambi, ya. Ini tetap akan dilaksanakan di 2021 kurang lebih sekitar di bulan Oktober, ya. Oke. Next adalah Perkemahan Peran Saka Nasional, perkemahan antar satuan karya nasional. Jadi seluruh satuan karya yang ada di Indonesia nanti akan berkumpul jadi satu, itu ada di Bangka Belitung. Tepatnya itu di daerah tempat pembuatan film Laskar Pelangi. Wah, nah adik-adik yang memang sudah bergabung di satuan karya, mulai colek-colek tuh kakak-kakak Dewan Sakanya. Kak, ayo berperan serta ikut ke Peran Saka gitu ya. Oke, next. Ada Pertika Bakti Husada Nasional. Ini yang akan dilaksanakan di Cibubur. Ini Pertika keberapa ya, Kak? Kelima, kalau tidak salah. Atau keenam. Ya, kalau Kakak dulu di tahun 2000 itu ikut kedua. Itu pada saat itu ada di Tanggamus Lampung. Ya. Jadi Pertika Bakti Husada Nasional, Kakak ikut yang kedua itu di Tanggamus Lampung. Nah, sekarang itu di Cibubur ya akan diadakan lagi ya. Lalu ada latihan pengembangan kepemimpinan dan kursus pengelolaan Dewan Kerja ya. Ini nanti akan diundang seluruh Dewan Kerja di daerah dan juga dari cabang juga akan kemungkinan juga berpartisipasi. Namun demikian untuk program yang di bawah ya mulai dari Peran Saka sampai kursus pengelolaan Dewan Kerja itu sejatinya di tahun 2021 ini, namun ada kemungkinan tertunda akan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi bagi adik-adik, ayo bersiap, siapa tahu adik-adik akan menjadi bagian daripada kegiatan ini. Oke? Next. Oke. Kakak mau lihatkan dulu ini. Ya, itu adalah Welcome to the World, Welcome to Rafermo 2021. Namun demikian, masih ada waktu, ternyata kegiatan ini juga akan diundurkan di tahun 2022, ya, yang akan dilaksanakan di Ireland atau di Irlandia. Jadi bagi adik-adik, mudah-mudahan ada kesempatan adik-adik untuk bisa bergabung di World Scout Mood 2022 yang akan dilaksanakan di Ireland, ya. Ayo persiapkan diri, siapa tahu adik-adik bisa bergabung di acara
Rover Mood tersebut, ya. Jadi banyak sekali kegiatan, tidak hanya di tingkat gugus depan, ya adik-adik, bahkan sampai tingkat dunia pun kegiatan pramuka itu ada. Jadi cari informasinya, cari bagaimana cara bergabungnya. Siapa tahu adik-adik punya kesempatan untuk bisa mengikuti semua kegiatan yang sudah diprogramkan. Ya, demikian adik-adik dari kakak saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kak Yandi, kakak serahkan kembali. Oke, baik. Terima kasih Kak Kristiono yang sudah memaparkan terkait dunia pramuka muda dan pramuka merdeka. Sangat luar biasa ya. Wadah pembinaannya dan juga informasi kegiatan itu penting kan tentunya dari mulai kegiatan tingkat cabang, daerah, nasional juga, betul bahkan sekali. internasional, yaitu Rover Mood yang sejatinya akan kita laksanakan di tahun 2022. Untuk itu terima kasih Kak Kristiono yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Ini sudah masih 49 dari tadi ya, masih standby di tengah-tengah kita untuk mengikuti kegiatan latihan virtual kali ini. Kita ingatkan mungkin tadi takutnya lupa nih Kakak, absensinya yang belum silakan diisi. Oke. Dan daftar hadirnya juga ya. Itu jangan lupa hadir diisi melalui Google Form. Untuk bisa mengisi hadir di Google Form, silakan untuk diklik link tersebut. Dan kakak pembina juga silakan untuk bergabung ya. Baik, ini masih ada waktu kayaknya Kak Ais. Ada. Dari ini baru jam 2.34 ya. Betul. 2.34. Barangkali dari rekan-rekan semua nih kakak ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun apa yang tadi disampaikan Kak Kris. Dipersilakan mungkin diacungkan tangannya atau raise hand ya. Betul. Kita raise hand. Silakan rekan-rekan semuanya, ini kita buka nih forumnya. Bagi yang mau bertanya nih silahkan. Mumpung masih ada Katrisnya di tengah-tengah kita. Ada nih, masih ada di sini. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada kayaknya tuh Kak. Di chat mungkin itu ada. Ya, di chat. Ada berapa ini? Ada 21 ya. Ada 21 yang melalui chat. Iya, betul. Boleh apa saja pertanyaannya? Boleh dibuka. Izin bertanya Kak. Kita apa? Hadir masih hadir, saya hadir. Iya, Hadir, baru ya. sampai rumah kayaknya Kak. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Yang mau bertanya. Kita buka seluas-luasnya. Ayo. Oh, ada tuh dari SMK Putra. SMK Putra. Boleh, silakan dibuka mic-nya lalu silakan bertanya. Izin bertanya Kak. Silakan. Bagaimana Kak? Ini kan ada himbauan ya dari pemerintah daerah terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu tidak berjalankan terlebih dahulu selama pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih dari SMK Putra ya. Bagaimana solusinya? Meminta solusi. Oh iya, karena sudah ada surat edaran ya dan juga peraturan daerah tentang pembatasan. Ya, betul. Bagaimana Katris untuk solusi mengatasi ekstrakurikuler ini? Kepada Katris silakan. Baik, terima kasih. Tadi itu yang namanya Dek siapa ya? Di SMK. Tadi nama aslinya siapa?
siapa? Itu Dengan Mariam Kak dari SMK Putra Pertiwi Indonesia Cugenang. Oke, Dek Mariam ya, SMK Putra Pertiwi. Baik. Bagaimana untuk mengatasi masa pandemi ini tentang kegiatan yang memang saat ini memang dibatasi oleh pemerintah. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan, ini adalah salah satu bentuk solusi bagi adik-adik untuk berlatih. Demikian juga adik-adik nanti di pangkalan gitu ya, ataupun dimanapun juga bisa menggunakan yang namanya teknologi untuk bisa melakukan latihan secara virtual, gitu ya. Bagaimanapun juga kegiatan tidak boleh terhenti, ya. Jadi salah satu solusinya adalah gunakan teknologi, ya. Sebetulnya juga berkumpul boleh, cuman memang harus jaga jarak, gitu ya. Tapi disarankan kalaupun memang tidak betul-betul tidak diperbolehkan untuk bertemu, gunakan teknologi seperti yang kita lakukan saat ini, adik-adik ya. Oke? Oke, terima kasih Kak Kris, itu jawabannya. Karena hari ini Kak Kris, tagline kita adalah kreatif, inovatif, produktif. Ya, tentunya harus produktif di masa pandemi, walaupun tidak bisa tatap muka langsung. Latihannya bisa seperti ini. Betul sekali. Ini juga salah satu solusi ya. Nampaknya Kak Yandi, siap. Nampaknya Kak Dedeh mau menambahkan itu, sudah acukan tangan. Iya betul, Kak Dedeh dari Kak Dedeh, ini Kak Dedeh sudah standby di layar pada Kak Dedeh. Persilakan Kak. Baik, terima kasih kakak semuanya, Kak Yandi dan Kak Ade, juga Kak Kris dan operator yang ada di sana. Izin menambahkan tadi ya pertanyaan dari adik Mariam ya, terkait latihan di masa pandemi. Tadi menambahkan saja jawaban dari Kak Kris. Di sini harus tentunya dengan keadaan ini kita tentunya agar selalu bahagia, bersyukur dengan keadaan seperti ini. Ada kelebihan yang perlu kita ingat dalam kegiatan latihan virtual. Kakak di pangkalan bisa mengundang narasumber siapa saja dari mana saja, begitu. Ini merupakan suatu kelebihan di latihan virtual. Jadi nanti mungkin kakak ada materi apa atau materi PNSKU berapa dan sebagainya, itu bisa mendatangkan yang orang-orang yang kakak inginkan. Ini menjadi suatu kelebihan yang perlu kakak ingat, dan mungkin nanti bisa misalkan mau materinya dari DKC atau misalkan dari siapa. Bahkan intinya virtual ini tidak menembus batas untuk lokasi gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan untuk kakak semuanya terkait narasumber biar lebih semangat lagi dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Hanya itu saja Kak Kris dan kakak yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih itu memberikan hikmah ya dari pandemi ini. Motivasi buat yang selalu mungkin tidak latihan. Sebetulnya betul tadi. Dengan menggunakan teknologi yang jauh jadi dekat, dan bisa menggunakan siapapun bisa berlatih ya, kapanpun dimanapun. Tentunya perangkat penegak Pandega harus tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Mungkin kita buka pertanyaan lagi, Kais. Ada pertanyaan kembali nih, dan ada nggak ini dari rekan-rekan? Silakan untuk Kaisen. Ada yang bertanya kembali? Masih penasaran nih terkait tadi nih dunia penegak Pandega ini? Atau barangkali sudah paham, karena paparannya sangat luar biasa, jadi tidak usah ditanyakan mungkin ya. Ada tidak ini dari kakak yang dipertanyakan terkait tadi ya materi yang disampaikan Kak Kris? Mungkin salah satunya yang boleh dipertanyakan nih tadi terkait latihan, solusi tadi sudah, terus juga mungkin materi yang mungkin kakak-kakak di sana itu susah, kayak saya dengar katanya materi itu suka bingung kok, katanya gitu. Kalau bingung kita bisa panggilkan materi. Betul sekali, kalau bingung boleh hadirkan nih materinya gitu kan, pematerinya. Silakan. Ada tidak? Oke, kayaknya tidak guys, karena sudah paham mungkin ya paparan yang sangat luar biasa tadi disampaikan Kak Kris dari awal, dan mulai pembinaannya seperti apa, wadah pembinaannya juga ada Saka,
kerja, dewan kerjanya, dan juga info-info kegiatan Betul. yang akan dilaksanakan dekat ini. Iya, betul. Baik, kalau tidak ada yang Ada itu ditanyakan, oh ada Pria ya? Maulana, ya Kak Pria Maulana itu Ada? Mana nah, itu? itu Ya, ada Kak Pria Maulana. Oh, itu ya, Pria Adik Maulana. Pria Maulana ya. Maulana. Untuk dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, kan saya sudah kelas 3 nih, tapi di bulan-bulan Oktober tadi ada kegiatan nasional. Nah, apakah yang sudah lulus sekolah bisa mengikuti kegiatan nasional tersebut? Terima kasih. Baik. Bagaimana bisa mengikuti kegiatan Kegiatan nasional? sudah keluar bisa. Posisinya sudah keluar, bagaimana Tapi bisa atau keinginan tidak ya. ya? Keinginannya ya masih Silakan, Kak. masih mau kegiatan gitu kan. Yang dipersyaratkan seperti tadi di bulan Oktober untuk perkemahan wirakarya nasional adalah mereka usia penegak dan pandega. Jadi kalau adik memang masih usianya penegak atau masih tentunya masih penegak ya, usia keluar SMA nanti masih penegak ya, tentunya masih punya kesempatan. Caranya bagaimana? Nanti bisa langsung berkonsultasi dengan kuartir cabang ya, bisa nanti dengan Kak Yandi ya atau dengan Kak Is ya, yang nanti mungkin menjadi salah satu juga corong daripada kuartir cabang sebagai perwakilan dari Cianjur nanti. Seperti itu Kak Pria. Jadi nanti informasinya nanti bisa didapat langsung ke kuartir cabang gitu ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Itu jawabannya karena ini untuk pramuka penegak pandega selagi masih ada usia penegak pandega, tentunya persyaratan-persyaratan yang nantinya akan di-share ya dari kuartir nasional, dan juga ketika kalau ada kegiatan nasional tentunya kami di Dewan Kerja Cabang akan menginformasikan bahkan membuat kontingen cabang ya untuk kegiatan perkemahan wirakarya. Oleh karena itu tetap ikuti, pantau terus ya kegiatan kita. Dewan Kerja Cabang Cianjur khususnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke, saya Siapa? Ya, bacakan. Kak, maaf boleh bertanya satu kali lagi dari SMK Putra Pertiwi. Kak Intan kayaknya ini. Silakan kita buka nih. Silakan di Raise hand dulu ya. Raise hand-nya tolong ditampilkan ya. Raise hand-nya, jadi biar terlihat nih dari sini. Kita close up ya biar terlihat jelas ya. Baik, tadi mau bertanya siapa dulu ini? Silakan dari SMK Putra Oh, Pertiwi. itu masih itu ya tadi. Oh, itu ya yang raise hand. Silakan. Silakan. Iya. Tanah gunung lagi nanti orang. De Mariam, silahkan. SMK Putra, silakan. SMK Putra. Kak Maria. Izin bertanya Kak, sama izin mau mengklarifikasi yang tadi Kak terkait latihan yang dilaksanakan secara virtual. Nah, untuk latihan secara virtual itu sebenarnya memang sudah terpikirkan untuk latihan virtual. Namun ini berbentrokannya dengan kebijakan pemerintah Kak, dan kan pemerintah memiliki kebijakan untuk meng-off-kan kegiatan eskul di sekolah seperti itu Kak. Jadi kita sudah punya rencana, tapi berbentrokan dengan kebijakan sekolah ini kan mengacu pada kebijakan pemerintah seperti itu Kak. Itu sih kalau untuk yang tadi ya. Kalau yang ingin ditanyakannya satu lagi mah yang ini Kak, bukan yang itu. Pertanyaannya tuh kayak gini. Kalau di memakai IT itu kan tidak antusias anak-anaknya tidak sebanyak secara kita langsung. Kemudian juga untuk kelas 11 mungkin kemarin kan sudah ada ya kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini lain halnya dengan yang untuk kelas 10. Kelas 10 kan mereka dari perpindahan penggalang ke penegak. Nah, itu bagaimana solusinya Kak agar anak-anak yang kelas 10 ini antusias walaupun mereka latihannya secara virtual seperti itu Kak. Terima kasih. Baik. Baik. Ya. Apa sih? Jadi Sebetulnya bagaimana supaya lebih antusias lebih gitu ya. antusias dan mungkin
khususnya untuk kelas 10 nih yang baru Yang mau baru masuk. mau masuk ke Ya, dunia penegak betul tentunya. sekali. Betul. Ya, mungkin kalau untuk kaitan dengan peraturan pemerintah, memang kita tidak bisa apa-apa. Cuman memang kegiatannya memang harus dilaksanakan setelah kegiatan daring sekolah selesai ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana supaya kegiatannya antusias? Tadi sebetulnya solusi dari KDD sudah disampaikan. Karena saat ini memang sebetulnya bisa menjadi sebuah kelebihan. Jadi adik-adik misalnya contoh ingin mengadakan sebuah kegiatan yang memang istilahnya lebih menarik, adik-adik bisa mengundang secara virtual orang-orang yang memang kira-kira memiliki keahlian tertentu, gitu ya. Misalnya contoh berkaitan dengan navigasi darat, misalnya seperti itu. Adik-adik nanti bisa misalnya mengajukan atau misalnya mengontak kakak-kakak yang ada di kuartir cabang, memberikan pelatihan secara virtual. Mudah-mudahan hal ini bisa lebih menarik, gitu ya. Atau misalnya ada seseorang yang memang menurut adik-adik dia cakap sekali dalam misalnya bidang tali temali, dalam bidang pioneering, gitu kan, memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan hal tersebut ya, karena memang bisa dilakukan, adik-adik bisa mengkontak orang-orang yang memang memiliki keahlian tersebut untuk bisa memberikan materi supaya kegiatannya lebih bervariatif. Mungkin seperti itu, adik bisa ini menjawab atau masih kurang? Gimana? Bisa Kak, terima kasih untuk semua saran dan masukannya. Terima kasih untuk Ya. jawaban. Oke, jadi jangan ragu untuk saat ini adik-adik mau mengontak siapa saja. Karena mereka sangat terbuka. Apalagi orang-orang yang memang memiliki keahlian-keahlian saat ini, mereka sangat terbuka sekali. Senang sekali kalau memang mau berbagi dalam kegiatan pelatihan ya, yang mau siapa saja mengadakan, mereka sangat senang sekali untuk mau berbagi. Jadi intinya mau melakukan komunikasi ya, lakukan komunikasi, minta untuk mereka bisa, kakak-kakak yang memiliki keahlian untuk bisa mengisi materi di kegiatan adik-adik di Pangkalan ya, secara virtual. Oke? Oke, baik. Itu Kak Mariam ya dari SMK Putra Pertiwi. Oke. Ya, terima kasih Kak Tris. Ini kita buka satu kali lagi mungkin ya Kak Tris. Satu pertanyaan terakhir betul. dari rekan-rekan Silakan. yang mau bertanya. Seman 2 Cianjur ya, ini ada Dik Afni. Siap, Dik Afni. Silakan Kak Afni ya. Kak Afni atau Dik Afni? D. Di Resen. Seman 2 Cianjur. Oke, mana? Itu ada Kaib yang acungkan tangan. Kok di sini nggak ada ya? Ini Kaib ya? Kaib apa Kaib? Enggak raise hand, jadi acungkan tangan tadi. Oke. Oh iya, Ini dulu kita Kak. Itu bukan acungan tangan kan, Deh. Itu namanya acung-acungan. Dik Ip, ada mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kakak-kakak. Ini Naringgul ya? Ya, dari Kuaran Naringgul, Kak. Wow, luar biasa, mantap. Ayah hafal ya. Lanjut. Yang saya ingin tanyakan, saya tadi menyimak dari pertanyaan dari kakak-kakak yang sudah diberikan tentang bagaimana solusi untuk tetap aktif dalam kegiatan atau ekstrakurikuler pramuka, yaitu dengan cara virtual. Bagaimana dengan kami yang paling ujung atau pelosok yang kekurangan sinyal ataupun jaraknya yang jauh, Kak? Selain itu, bagaimana cara memotivasi rekan-rekan yang lain agar tetap mengikuti ekstra walaupun dengan cara virtual tersebut? Baik. Oke, baik KI, pertanyaannya bagaimana untuk bisa memotivasi dan juga mungkin dari selatan Naringgul terkendala jaringan ya. Ini KFT sudah sangat luar biasa bisa bergabung dari selatan, tapi koneksinya kayaknya tetap bagus ya dari awal hingga saat ini masih standby. Kepada Kak Tris,
Silakan Bagaimana nih tanggapannya ya? Iya, terhadap pertanyaan dari Kak Iip. Iya, memang kalau misalnya berbicara masalah tentang kembali lagi ke teknologi, memang ada kelebihan dan kekurangan. Harapan kami memang dengan diadakannya gudeg virtual ini menjadi solusi untuk adik-adik di sini ada penegak gitu ya. Nah, berkaitan dengan kekurangan itu memang ini yang memang masih harus banyak difikirkan gitu ya. Memang harapan kita kalau bisa mungkin sebisa mungkin bagi yang memiliki sinyal bagus mungkin bisa istilahnya berkumpul. Tidak perlu banyak-banyak, misalnya 2, 3 orang, 4 orang, tapi dengan menjaga jarak gitu ya. Itu mungkin juga bisa menjadi salah satu solusi ya untuk bisa mengikuti kegiatan virtual ini gitu ya. Nah, kalau untuk kendala lainnya berkaitan dengan teknologi mungkin ada Kak Dede bisa bantu menjawab. Baik. Baik, Aib, luar biasa ya dari Naringgul. Ya betul ya, seperti yang tadi juga disampaikan, kelebihan, kekurangan terkait teknologi. Dan saat ini yang pandangan saya mungkin jika nanti ada dari pandangan dari kakak-kakak anggota dewasa yang saya agak kalau saya masih suka ngedobrak-dobrak gitu Kak, jiwanya masih penegak-penegak. Dalam pertemuan itu yang pertama saat ini sering melakukan pertemuan namun menerapkan protokol kesehatan dan sampai keluar kota dan sebagainya. Ini masih jaraknya tidak akan terlalu jauh. Lingkungannya masih di situ-situ saja, tidak akan mendatangkan orang dari Jakarta, dari Bandung, termasuk saya misalkan dari Cianjur kota gitu. Yang ini mungkin bisa diagendakan dalam 1 bulan itu 1 minggunya virtual, 1 minggunya pertemuan, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Dan istilahnya kegiatannya pun bisa dibuat jadi tidak enggak sekaku di eskul di pangkalan gitu ya. Mungkin sambil silaturahmi, tapi di situ pada isinya itu membicarakan atau pada dasarnya itu adalah sebuah eskul membicarakan misalkan terkait materi-materi, kemudian pencapaian SKU pun masih bisa dilaksanakan. Apalagi pencapaian SKU itu tidak mungkin ada kerumunan begitu. Mungkin Dewan Ambalannya bisa memotivasi. Misalkan 1 minggu pertama nih virtual kita membahas materi poin berapa, atau nanti kan ke depannya ini latihan virtual ini akan membahas isi-isi dari poin SKU. Nah, di minggu selanjutnya mendorong teman-temannya, kakak yang lainnya untuk mengisi SKU, dan mengisi SKU itu tidak ada kerumunan gitu kan, hanya penguji dan yang mau diuji gitu berdua, tidak ada. Kalau misalkan bisa virtual, tapi insya Allah jika ada kemauan yang kuat dan kakak ada kemauan juga dan keinginan yang kuat, nanti Kak saya mau ngisi SKU, misalnya bisa datang, kan di situ hanya berdua gitu ya, jadi pengisian SKU juga dilanjutkan tetap. Kemudian nanti ada pencapaian pramuka bantara laksa itu tetap berjalan. Nanti pelantikan mungkin bisa dikonsepkan oleh pembinanya seperti apa, dan pelantikan pun tidak ada salahnya jika dilaksanakan secara virtual. Dan pelantikan yang perlu kita ingat tidak harus menunggu banyak gitu, sehingga kalau misalkan 1 orang sudah memenuhi, kenapa tidak pembina langsung melantik anggota pramuka tersebut untuk jadi penegak bantara, sehingga jika sudah selesai melaksanakan kewajibannya begitu ya Kakak. Jadi tetap semangat dan tetap berlatih, khususnya yang anggota baru ya, yang kelas 10 tetap dilaksanakan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka penegaknya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Kristiono. Ada masa tamu, kemudian penerimaan calon penegak dan sebagainya gitu ya. Insya Allah saya yakin teman-teman DKC terbuka untuk konsultasi, untuk ngobrol. Jadi kakak semuanya jangan berhenti sampai di sini nih, harus nunggu seminggu sekali misalkan buat ketemu
ketemu kakak yang lain atau ketemu rekan-rekan DKC gitu kan, bisa konsultasi sebanyak-banyaknya, waktunya terbuka. Begitu ya Kak Yandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya kami ya Kak Ais tidak saja jika ada yang mau dikonsultasikan ataupun didiskusikan terkait penerapan DEGA, kami selalu terbuka. Baik jalur pribadi atau Japri ya, media sosial terbuka. Karena itu Kak If dari Naringgo ya, boleh nanti sharing dengan kami terkait apa yang ada di Naringgo ya. Permasalahan yang Mungkin permasalahan terkait ambalannya ya Kak. Tentunya terkait perangkap penegak dan perangkapan DEGA yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, itu ya sudah dapat solusi ya. Jadi selain melalui kegiatan virtual ini gitu ya, kalau misalnya ada kendala lain bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook ya, dengan rekan-rekan di Dewan Kerja bisa konsultasi ya. Demikian. Ada lagi? Tidak ada ya? Mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya guys. Oke, satu oleh-oleh dari kakak. Satu terakhir, mudah ya. Ini mungkin sudah pernah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya. Sebuah lagu judulnya Coconut. Ada yang belum tahu? Jadi lagunya adalah C-O-C-O-N-U-T, C-O-C-O-N-U-T, coconut, coconut. Bisa? Oke. Ulangi ya. Oke. Ikuti ya. Kita ikuti. Mungkin suaranya bisa diperkenalkan ya. Ini tangannya di depan semuanya. Membentuk huruf C ya. C-O-C-O. C-O-C-O-N-U-T, coconut, coconut, C-O-N-U-T, C-O-C-O-N-U-T, coconut, coconut. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kakak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita berjumpa lagi. Akhirnya kakak serahkan kembali kepada Ambacana, Kak Yandi dan Kak Ais. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah memaparkan materi terkait perangkap penegak dan perangkapan DEGA yang sangat luar biasa ya. Tadi juga sudah dibekali oleh Kak Ais tentang coconut, tentang coconut. Nanti diperhatikan ya di ambalan jaga-jaganya. Baik Kak Ais, berhubung waktu juga sudah menunjukkan jam 3 ya. Kita akhiri saja kegiatan materi ini, tapi sebelum diakhiri ada informasi apa Kak Ais? Ada informasi terkait ini apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan virtual kali ini tetap akan dilaksanakan setiap minggunya jam 13 sampai jam 15.30 tentunya untuk perangkapan DEGA di Kamis. Jangan lewatkan untuk kegiatan latihan virtual perangkapan DEGA setiap hari Kamis jam 13.00 sampai jam 15.30. Dan juga mungkin bagi rekan-rekannya yang informasinya telat nih, boleh diinformasikan lagi dari yang sudah mengikuti latihan virtual ini, dan juga diinformasikan ke temannya. Wah, ternyata seru latihan virtual ini. Kegiatan ini diinformasikan. Dan jangan lupa GKR semua screenshot ini kegiatan ini up di media sosial. Karena biar kita tahu nih kita lagi latihan. Tahu ya kegiatan latihan virtual ini. Dan jangan lupa Warga Cianjur, Cianjur ada media sosial Instagramnya ada, Facebooknya ada, YouTube-nya juga ada. Jangan lupa like,
Oh, oke. Baik DKD Cianjur ataupun Warga Cianjur itu harus selalu harus saya mendapatkan informasi ya, tentang pramuka di Kabupaten Cianjur. Kalau misalkan upload di Instagram, jangan lupa hashtag-nya latihan virtual Cianjur ya, supaya kita berdua di kegiatan ini ya, merasa tahu bahwa Cianjur menjadi pelopor kegiatan latihan virtual. Baik guys, kita tutup saja kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya serahkan kembali kepada Kak Ade, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik dari pembina Satuan Penegak Latihan Virtual Kwarcap Cianjur tahun 2021. Adik-adik, para penegak Pandega juga kakak pembina, perlu saya informasikan bahwa yang tadi tampil itu adalah pembina Satuan Penegak Gugus Depan Virtual Kwarcap Cianjur. Oke. Dan perlu saya informasikan kepada kakak-kakak semua bahwa Kwarcap Cianjur menyelenggarakan kegiatan ini. Oke, masih ada yang masuk? Itu diketahui dibentuk dalam sebuah gugus depan ya, kakak-kakak dan adik-adik. Jadi kita ini adalah satu gugus depan, namanya gugus depan virtual. Latihan kepramukaan Kwarcap Cianjur. Nama gudepnya adalah Gudep Ksatria. Begitu. Gudep kita ini memiliki satuan-satuan. Ada pembina satuan siaga, ada pembina satuan penggalang, ada pembina satuan penegak yang melaksanakan tugas memberikan pembinaan untuk masing-masing kelompok. Hari ini adalah untuk kelompok penegak. Jadi penegak setiap hari Kamis itu nanti akan berlatih bersama se-Kwarcap Cianjur. Hari ini hanya beberapa koran gudep yang hadir. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai lebih banyak lagi. Itulah kenapa kita menggunakan dua platform. Ada platform Zoom meeting, ada platform YouTube. Supaya memang karena keterbatasan yang kita miliki di sisi platform Zoom yang hanya mampu menampung 100 peserta, maka platform YouTube lah sebagai jalan keluarnya. Kita Kwarcap mempunyai akun official YouTube channel namanya Kwarcap Cianjur. Kami dari Gugus Depan berharap adik-adik penegak terutama yang sudah terbiasa dengan YouTube, silahkan untuk subscribe channel YouTube Kwarcap Cianjur supaya ramai di sana. Kemudian nanti like juga kalau ada posting-postingan, dan silahkan di-share ke kawan-kawannya agar YouTube channel Kwarcap memiliki banyak member atau subscriber. Begitu ya. Kembali ke masalah tadi. Hari ini kegiatan dilakukan oleh kawan-kawan dari pembina Satuan Penegak yang berada di bawah pimpinan andalan cabang urusan penegak sebagai pembina satuan, yaitu Kak Irma Nurmayanti yang hari ini tidak bisa hadir. Yang tadi tampil adalah para pembina satuan. Dan seperti khasnya kalian di penegak Pandega, maka kegiatan penegak Pandega selalu akan diarahkan kepada pola dari untuk penegak Pandega di bawah bimbingan orang dewasa. Kegiatan-kegiatan tetap akan dilaksanakan oleh Dewan Ambalan. Karena ada dua golongan penegak Pandega, maka kita namakan Ambacana, Ambalan dan Racana. Puri Kesatria Bakti tetap namanya ya. Seperti yang kalian dengarkan tadi pada saat saya Ambalan. Puri Kesatria Bakti itu untuk Ambalan. Sekalipun namanya Kesatria Ambalan, tapi untuk Ambalan juga Racana. Itu, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami dari Gugus Depan. Di Gugus Depan, saya kenalkan juga Gugus Depan kita itu ketua Gudep putranya adalah Kak Iman Saifuddin. Jabatan sehari beliau adalah dinasnya di BKD, kemudian di Kwarcap sebagai andalan cabang urusan satuan karya yang hari ini juga malam tidak bisa hadir. Kemudian satuan untuk ketua Gudep
namanya Kak Ai Sumarni SPD ya. Beliau adalah cabang urusan prasiaga. Begitu. Kemudian ada sekretarisnya Kak Diana, beliau adalah cabang urusan humas dan saya selaku sekretaris 2 jabatan sehari sebagai kepala sekretariat. Kaitan dengan kegiatan hari ini dari gugus depan dari sekalian dan kakak-kakak pembina, kita sangat tertarik juga dengan apa yang dijadikan bahasan, gitu ya. Izin kepada kawan-kawan di pembina satuan dari Gudep akan menambahkan beberapa hal terkait masalah yang disampaikan dengan sangat bagus oleh adik dari SMK Putri, Kak Mariam, juga dari KIIP ya, tentang tentang masalah yang disampaikan. Jadi kegiatan ini ada sekali merupakan salah satu jawaban yang kita berikan oleh Kuarcap kepada semua. Karena memang pada faktanya, karena pada situasi pandemi ini, pemerintah menghentikan kegiatan tatap muka, itu berimbas juga kepada kegiatan latihan pramukaan tentunya di sekolah. Karena tidak mungkin sekolah tidak tatap muka, maka pramuka kudu latihan tatap muka, itu juga tidak. Jadi mungkin dan kita juga harus memahami itu sebagai bagian dari kepatuhan kita terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena gerakan pramuka adalah bagian dari pemerintahan kita, begitu ya. Itu adalah solusi yang kita tawarkan agar semua tetap berlatih, semua tetap mempelajari SKU, semua tetap bisa berproses di kegiatan pramuka ini. Itu secara global. Tetapi saya melihat di sisi mikro, hal kecil tadi disampaikan, seperti yang disampaikan oleh Mariam tadi adalah, ini ada kelas 10 yang bahkan sejak mulai masuk sampai sekarang sudah naik, tidak ketemu. Begitu ya. Itu memang salah satu unik ya, unik dari pembelajaran kita di masa pandemi ini. Unik dalam pemahaman itu adalah risiko yang mesti kita tanggung sebagai akibat cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita harus terima dengan ikhlas dan tetap, kalau menurut kalian tetap bahagia, begitu ya, tetap bahagia. Adik-adik, gugus depan izin menyampaikan begini, apalagi untuk penegak pandega ya, karena penegak pandega itu kan dari oleh untuk, harus selalu bisa berpikir, harus selalu bisa menemukan solusi seperti apa. Dan itu bisa adik-adik semua urut sebagai sebuah proses, gitu ya. Bahwa ada tantangan, ada hambatan, dan ada peluang di situ. Gitu. Apa tantangan kita? Kita semua sama-sama sepakat. Tantangan kita adalah bagaimana caranya supaya pramuka tetap eksis, kepramukaan tetap berjalan. Itu tantangannya. Tetapi hambatan yang kita hadapi adalah satu, pertama adalah sekolah tidak tatap muka. Artinya gerakan pramuka akan manut. Juga tidak tatap muka dalam pemahaman latihan rutin akan berjalan. Begitu. Itu adalah hambatannya. Dan yang kedua tadi adalah kalau kelas bisa masuk ke sekolah. Begitu. Tapi bagaimana caranya supaya tetap bisa jadi anggota pramuka? Nah, peluang apa yang kita punya, adik sekalian? Yang dilarang itu, yang tidak dibolehkan itu tetap muka. Yang kedua, yang tidak boleh itu berkerumun. Berkerumun itu adalah ngagunuk, ngeriung tanpa keteraturan. Itu namanya berkerumun, begitu ya. Begitu, tidak pakai prokes, begitu. Itu peluang kita, begitu. Artinya kalau kita tidak dilarang, adik-adik bergerak, berkumpul, bertemu dengan siapapun tidak dilarang, sepanjang protokol kesehatan dilakukan. Itu peluang yang kita miliki. Yang kedua, peluang apa? Peluang bahwa penegak ini mempunyai kelebihan dalam sisi pergerakan. Nah, dua peluang itu bisa adik-adik manfaatkan. Kelas 11, tadi Kak Dede sudah dengan sangat bagus menyampaikan tentang solusi yang lebih konkret, begitu ya. Adik-adik pramuka kelas 11 yang sudah punya pengalaman perencanaan sebagai bagian dari ambalan yang sudah bergerak, perencanaan. Bisa menghubungi kawan kelas 10. Kalau Dewan Guru bisa melakukan BDR, kunjungan ke rumah, kenapa adik-adik tidak bisa sebagai kan begitu ya? Itu salah satu hal yang mesti jadi ini kan. Jadi silahkan direncanakan oleh Dewan Ambalannya masing-masing untuk melakukan itu. Tetapi ketika Dewan Ambalan ketemu, jangan lupa tetap dilakukan protokol kesehatan, gitu ya. Itu bisa pulang. Itu bisa dilakukan dalam bentuk perencanaan yang silakan sajalah, begitu. Silakan sajalah, begitu. Mau kalau misalkan bahwa akan ada kegiatan lewat virtual pun kan
awalnya kalau yang sudah ketemu, yang sudah punya nomor WA masing-masing bisa komunikasi, tapi bagi kelas 10 yang belum punya ya bisa dikunjungi. Tapi ini bisa perhatikan yang kali dia katakan bahwa sebenarnya secara faktual adik-adik sering ketemu dengan mereka gitu ya, karena satu kampung, apalagi di Balai Gede begitu ya. Paling juga ke sebelah sana sedikit, kena Ringgul ke atas gitu ya, atau lewat sedikit lah gitu ya. Nah, itu bisa sebagai solusi untuk itu begitu. Sehingga adik-adik bisa maksimalkan semua peluang hambatan itu dengan catatan tetap protokol kesehatan ditempuh. Berkumpullah dengan teratur, dengan jumlah yang ya jangan spektakuler lah begitu ya. Kelompok 1 2 3 10 8 begitu ya, yang dengan protokol kesehatan yang ini juga tidak akan jadi masalah, karena faktanya begitu di masyarakat. Bahkan kalau masyarakat tidak pakai protokol kesehatan, dan itu juga merupakan pelanggaran sebenarnya. Dan kita harus menjadi agen terdepan di protokol kesehatan, termasuk kegiatan ini begitu ya. Oke, bisa persangga dikumpulkannya, latihannya silahkan begitu ya. Atau bisa juga nanti dikondisikan buat sangga baru deh, sangga baru yang memang misalkan satu kampung begitu ya, sangga baru, sakampung kan sering ketemu itu mereka setiap saat begitu ya, itu banyak. Intinya adalah bergeraklah, komunikasi oleh Dewan Ambalan, pakai prinsip dari oleh untuk penegak, itu pakai, manfaatkan, buktikan bahwa pramuka bisa tetap berkarya, tetap menjadi solusi bagi negeri. Solusi bagi negeri pertama adalah harus diri sendiri yang maju begitu. Ada yang harus maju. Saya kira itu tambahannya kakak-kakak Binsat dari kami di Gugus Depan, dan terima kasih, hari ini sangat luar biasa, dan nampaknya adik-adik kita juga mempunyai hal baru ya, hal baru. Kalau biasanya memang tidak seperti ini, sekarang latihannya lebih menukik ya. Dan tunggu, kita masih banyak, sampai bulan November itu banyak, 10 bulan itu banyak kegiatan yang kita laksanakan. Banyak materi yang kita ini kan, masih banyak waktu untuk berkomunikasi. Kumpulkan hal-hal yang menjadi masalah adik-adik saat ini. Ketemu minggu depan, tanyakan begitu ya. Sehingga komunikasi kita layaknya sebuah latihan gugus depan yang benar-benar. Sekalipun gugus depan sangat besar di keluarga Cianjur. Baik, terakhir sekalian, dan juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini itu sebagai bagian dari solusi positif begitu ya, sepanjang kakak-kakak adik-adik juga mendukung kami dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu. Tetap menggunakan masker ketika berkumpul lebih dari 2 orang begitu ya. Kalau saya di sini 1 orang di ruangan dibuka nggak masalah, tapi kalau ketemu 2 3 pakailah masker begitu ya. Pakailah masker. Walaupun terbiasa di kampung pakai masker, kalau sudah pakai pramuka pakailah masker, karena tidak hanya adik-adik tapi juga menunjuk kepada seragam yang digunakan di pramuka atau di masker begitu. Sekalipun saya tahu, kakak tahu bahwa kadang-kadang sehari ada di kedul pakai masker di pergaulan di lingkungan di rumah masing-masing. Tapi tolong, ketika sudah menggunakan seragam pramuka, protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah, patuhi, tunjukkan bahwa pramuka adalah garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tentang pandemi COVID ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk penegak pada hari Kamis yang akan datang dengan materi yang lain yang insya Allah akan lebih menarik begitu ya. Menarik karena titik utama kegiatan virtual adalah ilmunya, materinya. Ya. Kan tadi sudah Kak Dek Mariam katakan kalau interaksinya ya kalah banget lah dengan kita tatap muka, bisa ketawa-ketawa, ngaliwat bersama, kalah. Tetapi itu harus kita lakukan seminimal mungkin. Dan titik utama adalah tentang materinya. 100 materinya, 100 pengetahuannya, jadikan untuk dikembangkan di Gugus Depan dalam bentuk mikro. Kegiatan virtual yang lebih kecil, atau luring tatap muka dan virtual yang di mix itu silakan diinikan. Jangan berhenti di sini. Dewan Amalan tetap bermusyawarah, bisa rapat 8 orang melalui WA group, bisa rapat melalui Google Meet, bisa banyak yang bisa kita gunakan. Saatnya hari ini kita menggunakan teknologi. Terima kasih adik-adik dan semuanya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan merupakan amal baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Puri Kristal Bakti. Salam Pramuka. Oh ya, masih ada waktu 15 menit kalau ingin bercengkrama
Saya silakan. Guru setempat tidak akan dulu menutup Zoom ini. Satu lagi, minggu depan mudah-mudahan sudah pakai seragam pramuka dan dibuka ya, naik itunya mukanya supaya kelihatan cantiknya kalau kata KDD. Cianjur, Kesatria. Nah, kan enak ya, jangan dibuka pas mau, kita dibuka jangan. Sepanjang jalan juga dibuka, biar nanti bisa ada yang mau kenalan, mau apa kan bisa. Ada bisa ngobrol di chat. Chat itu bisa untuk umum, bisa untuk personal. Jika personal tinggal chat untuk siapa. Itu hanya ngobrol duaan tanpa berantem sama saya. Kalau sudah umum, everyone in meeting, berarti itu semua kelihatan. Kalau ditujukan pada seseorang, misalkan ke saya, tinggal kirim ke nama D di situ dan kirim. Itu nggak akan kelihatan sama yang lain. Gunakan semuanya ini begitu ya. Oh, Kak Eti, wes, Kak Eti kemana itu Kak Eti? Silakan ngobrol Dek, sudah selesai acara resmi kita. Kalau mau gandeng lah, buka saja itunya. Ya, Dek Nurfidah dari mana nih Dek Nurfidah? Dibuka mic-nya. Oh enggak bisa ya. Soalnya kan saya tutup mic tadi. Oh. Nah, kita sekarang bisa dibuka nih. Kita masih punya waktu karena 15.30 ya batasnya. Katri, assalamualaikum Katri, alhamdulillah selalu hadir, terima kasih. Kayak gitu. Selalu mengapa adiknya itu hal yang sangat membanggakan bagi kita. Lihat adik Katri yang sudah begitu tua dan jelek juga masih hadir ya di sini. Maksudnya bukan jelek. Ya. Pelecehan itu kalau fakta Katri, kalau fakta bukan pelecehan, jujur. Ya Den Nurfidah ya. Iya itu, Bang Katri halo. Nah, kan. Nah, deh saran kakak nanti ke depan Nurfidahnya itu di depannya pakai nama dulu SMA atau M apa. Jadi kita bisa nanti melaporkan. Mudah-mudahan di Jawa Barat anggota pramuka penegak itu ikut kegiatan kita. Nanti akan datang suruh ke kepala sekolah itu ditugaskan. Saya tidak harus semua lah, digilir siapa yang Zoom, semuanya di YouTube. Besok siapa yang dulu, semuanya di YouTube. Zoom itu boleh lah 2, 3, 4 orang dengan hajajar, dengan riung ya, dengan kursi yang atur rapi, itu bisa juga gitu. Dan itu juga bisa pakai prokes, itu diperkenankan. Pada kakak-kakak. Ini semua sudah isi daftar hadir ya? Nurfidah sudah? Kak Fajar sudah? Oh, mantap. Siap. Juga ingatkan teman-temannya yang di YouTube, berikan artinya supaya kita ingin melihat berapa orang yang hadir di kegiatan kita lewat Zoom. Kalau YouTube Waalaikumsalam kayak bikin. Tidak asalnya tidak sampai 20% membuka aurat, membuka kamera, jadi kan tidak dibuka kita dopresnya. Kalau semua ngeles bahasa ya supaya menarik seperti kemarin dalam simulasi ya, saya menanti biasa Kak kirim 2 kata ini. Kayak lagi ya, jangan dibesokkan. Sekarang buka HP-nya, buka YouTube channel Kwarcap, subscribe. Kita ingin apakah benar Cianjur punya ratusan ribu anggota pramuka? Kalau itu kita masuk ke YouTube kita, wah itu akan sangat mantap. Ini dia Nurfidah dari mana ini? Dari Cipanas juga? Dari SMA Malik Pacet. Nah, Pacetnya. Depannya SMA Malik Pacet Nurfidah. Marif. Cianjur. Kaib ya. Salam buat Kak Bono. Kaib di Balegede dari mana? SMK apa?
SMA Cokro Aminoto Bale. Oh, yang di memang Cokro di Bale ya? Oh, PGRI yang di itu PGRI ya, yang dekat kantor. Ya. Kalau yang dibelokan itu yang apa? Namanya? SMA apa itu yang pas mau turun belokan dulu sebelah kiri itu ya? Masih ada itu kan? SMA Cokro, Kak. Oh, ganti namanya Cokro sekarang itu ya? Dari dulu emang Cokro Aminoto, cuman balik gitu. Oh iya. Udah lama saya tidak lewat ke situ, jadi sekarang gimana kondisinya, hujan? Musim hujan, Kak. Tapi sama lah ya, sama. Itu di situ berapa orang itu? 3 orang. Nah, begitu bagus ya, 3 orang, Pak jauh-jauh nggak apa-apa, kalau jarak 2 meter nggak pakai masker nggak apa-apa, jaraknya 2 meter. Karena si virus itu 10 meter kan. Oke, so katu naros Kak Epi biri naros Kak Pajarta. Kak Pajarta wes Kak Pajarta Kak Iip. Hai, kumaha diem wae teh. Kebajar dari mana, Kak? Ah, gelaan. Eleh wani banyakan bener. Izin menjawab dari Cipanas. Atau tanya balik kayak piti mana gitu, putra sabaraha hiji gitu lah cicing. Mantap. Oke ya. Tetap Ramo kita harus selalu gembira, selalu bersahabat begitu ya. Apa namanya? Kunci utama sahabat itu harus kenal kan begitu ya. Nggak mungkin tidak kenal tuh ya. Bisa bersahabat. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka tatanya. Tak cinta maka tak kawin. Tak kawin maka tak punya anak. Tak punya anak berhenti. Maka kenal dulu.